Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winis Effendi dengan NIM 4140 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan, pentingnya keterampilan negosiasi dan advokasi, serta penyelesaian studi kasus menggunakan konsep IDEA. Cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan adalah menjadi seorang wirausaha agribisnis yang sukses dan berkelanjutan. Saya ingin membangun usaha agribisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui usaha tersebut, saya berharap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mampu mengembangkan sektor pertanian agar lebih maju, serta memiliki daya saing yang tinggi. Sebagai mahasiswa agribisnis, saya percaya bahwa sektor pertanian itu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, saya ingin menjadi pelaku usaha yang mampu menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, sehingga produk pertanian dapat memiliki nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pentingnya skill negosiasi dan advokasi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, saya memerlukan kemampuan negosiasi dan advokasi yang baik. Dalam kemampuan negosiasi sangat penting karena sebagai seorang wirausaha, saya akan berinteraksi dengan berbagai pihak seperti petani, pemasok, konsumen, dan investor, serta mitra usaha lainnya. Dengan kemampuan negosiasi saya yang baik, saya dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan serta menyelesaikan perbedaan kepentingan secara efektif. Selain itu, kemampuan advokasi yang harus mampu saya perjuangkan yaitu kepentingan petani dan juga masyarakat yang terlibat dalam usaha agribisnis. Saya dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait pihak sehingga tercipta dukungan yang dapat membantu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus dengan konsep IDEA. Yang pertama, identifi bahwa sumber PT Rasa tersebut berencana memberikan investasi sebesar 4 miliar kepada Space Garden dengan syarat memberhentikan kerjasama antara 45 petani lokal dan memindahkan pusat produksi ke Jakarta. Yang kedua yaitu define, yang dimana sebagai perwakilan petani lokal, tentunya tujuan saya itu bukan melakukan investasi yang masuk, melainkan mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang ketiga yaitu explore. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya tentunya menawarkan beberapa alternatif solusi pertama, petani lokal tetap menjadi pemasok utama untuk cabang Spice Garden di Yogyakarta. Yang kedua, investor tetap dapat melakukan ekspansi bisnis ke daerah lain. Yang ketiga, petani lokal diberikan pelatihan agar mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, membuat kontrak kerjasama jangka panjang sehingga petani memiliki kepastian pasar dan perusahaan memiliki kepastian bahan baku. Yang keempat, yaitu pada tahap ini tentunya saya akan melakukan negosiasi dengan pihak Space Garden dan juga PT Sumber Rasa. Sebagaimana saya akan menjelaskan bahwa keberhasilan Space Garden selama ini tidak hanya berasal dari modal dan juga manajemen, tetapi dari kontribusi petani lokal yang mampu menyediakan bahan baku yang berkualitas. Maka dari itu saya tidak akan menolak investasi yang masuk karena investasi tersebut dapat membantu perkembangan bisnis Space Garden. Tetapi juga saya tidak setuju jika petani lokal tersebut harus dikeluarkan dari rantai pasok perusahaan. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi win-win solution, yaitu investasi tetap berjalan, bisnis juga tetap dilakukan dengan petani lokal tetap dipertahankan. Sehingga dapat sama-sama memperoleh keuntungan dan juga Space Garden tersebut dapat berkembang, serta petani lokal tetap memperoleh pendapatan, serta kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Selanjutnya yaitu social networking analysis. Dalam kasus ini yang terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan, yaitu petani lokal sebagai bahan baku utama, pemasok, dan Space Garden sebagai restoran yang mengelola dan juga memasarkan produk. Untuk PT Sumber Rasa sendiri sebagai investor, Dinas Pariwisata sebagai pendukung pengembangan wisata kuliner, dan wisatawan sebagai konsumen serta masyarakat sekitar yang memperoleh manfaat ekonomi dan dari keberadaan usaha tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.